Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan jumpa lagi bersama kami Gemalen, kelas matematika online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal dan menentukan nilai dari kardinalitas suatu himpunan. Nah, apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan definisinya adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dari suatu himpunan. Nah, lambangnya atau notasinya, kardinalitas himpunan ini dilambangkan dengan NA, dibaca banyaknya anggota himpunan A. Nah, namun tidak semua himpunan ini bisa kita tentukan kardinalitasnya. Ada syaratnya. Oke, kita tulis dulu di sini ya. Syaratnya, himpunan ini harus dalam bentuk himpunan hingga atau finity set ya. Himpunannya himpunan hingga atau finite set ya. Jadi syaratnya kita bisa menentukan kardinalitas himpunan ini adalah himpunannya himpunan hingga atau finite set. Nah, apa itu himpunan hingga ya? Kita bahas dulu himpunan hingga. Oke. Yang pertama ada istilahnya himpunan hingga atau finite set. Nah, contoh, misalnya kita punya himpunan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan himpunan hingga atau finite set. Kenapa dikatakan himpunan hingga? Karena anggotanya terhingga. Jadi ada batasnya ya, untuk awalnya ini 1 batasnya, dan untuk akhirnya ini sampai 4. Nah, ini namanya finite set. Ada lagi yang namanya himpunan tak hingga atau infinite set. Nah, contohnya seperti apa? Oke, contoh. Misalnya kita punya himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 4, 5, 6. Nah, ini merupakan himpunan tak hingga atau infinite set. Kenapa? Karena batas bawahnya dari himpunan A ini tidak terhingga ya. Jadi artinya kalau ada tanda seperti ini, himpunan ini bisa dilanjut lagi. Kalau misalnya ini A ini adalah himpunan bilangan bulat, maka dari 4 ke kiri ini berarti bisa aja 3, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya ya. Tidak terhingga. Artinya titik 3 ini menyatakan bahwa himpunan ini bisa kita perbanyak lagi ke arah kiri. Atau misalnya kita punya himpunan P. Nah, misalnya dimulai dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan himpunan tak hingga atau infinite set ya. Karena dari himpunan P ini anggotanya ini bisa diperbanyak lagi atau bisa ditambah lagi ke arah kanan ya, ke arah kanan, sehingga ini tidak terbatas nih. Jadi 3, 4, 5 kalau kita perbanyak ini bisa sampai 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 10.000 dan seterusnya ya, tidak terbatas. Maka ini namanya himpunan tak hingga atau infinite set. Atau misalnya kita punya himpunan N yang anggotanya seperti ini. 2, 3, 4. Nah, ini juga merupakan himpunan tak hingga atau infinite set ya. Karena baik ke kiri maupun ke kanan ini bisa ditambah lagi anggotanya, dan anggotanya ini tak terhingga.
Ya, paham ya? Paham? Oke, jadi perbedaannya kalau himpunan hingga ini anggotanya ini terbatas, ada batas awalnya dan ada batas akhirnya. Sedangkan kalau himpunan tak hingga atau infinite set ini anggotanya tidak terbatas, baik tidak terbatas awalnya atau tidak terbatas akhirnya atau tidak terbatas di kedua-duanya, baik awal maupun akhirnya. Oke, kita kasih contoh. Nah, di sini contohnya tentukan kardinalitas himpunan-himpunan berikut. Kita punya himpunan A. A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka kalau kita mau menentukan kardinalitas, seperti sebelumnya bahwa kardinalitas itu dilambangkan dengan NA jika himpunannya A. Berarti ini juga NA, artinya banyaknya anggota himpunan A. Ya, kalau banyaknya anggota himpunan A, kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi NA atau kardinalitas dari himpunan A adalah 4. Ya. Coba yang B. Nah, kira-kira yang B ini himpunan hingga atau himpunan tak hingga? Oke, ini himpunan hingga ya. Meskipun ada titik 3 seperti ini, tapi ini posisinya tidak di awal dan tidak di akhir. Dan himpunan P ini memiliki awal dan memiliki akhirnya itu 11. Nah, maka ini merupakan himpunan hingga ya. Kalau titik 3-nya ini di ujung, baik di ujung kiri maupun di ujung kanan, itu baru namanya himpunan tak hingga atau infinite set. Nah, berarti ini himpunan hingga ya. Berarti bisa kita tentukan kardinalitasnya, yaitu kardinalitasnya NP karena himpunannya himpunan P ya. NP atau kardinalitas himpunan P atau banyaknya anggota himpunan P ini berapa? Nah, kalau kita perhatikan himpunan P ini adalah himpunan bilangan ganjil ya, dari 1 sampai 11. Berarti 1, 2, 3. Nah, setelah 5 berapa? 7, setelah 7 9 ya. 3, 4, 5, 6. Jadi anggota himpunan P ini banyaknya 6. Nah, lanjut himpunan Z nih. Himpunan Z ini adalah himpunan yang anggotanya apel, anggur, dan alpukat. Nah, ini terbatas ya karena tidak diperpanjang lagi. Berarti kardinalitasnya yaitu NZ. Banyaknya anggota himpunan Z ada berapa? 1, 2, 3. Oke, jadi banyaknya 3. Kardinalitasnya 3. Nah, kalau yang soal D ini bagaimana nih? N adalah himpunan X di mana X ini kurang dari 3 dan lebih dari negatif 2. Jadi bacanya dari tengah ya. N adalah himpunan X di mana X kurang dari 3 dan X lebih dari negatif 2. X-nya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kan seperti ini ya. Misalnya ini 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Nah, ini syarat dari himpunan bilangan bulat ini untuk himpunan N yaitu kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 berarti 2 ya, 2. Dan lebih dari berapa? Lebih dari negatif 2. Lebih dari negatif 2 berarti dari 1. Nah, berarti ini adalah himpunan N, yaitu 1, 2, 3, 4. Kardinalitasnya ada 4 ya. Berarti N dari himpunan N adalah 4. Apa aja? Negatif 1, 0, 1, dan 2. Negatif 1 ini lebih dari 2, lebih dari negatif 2, dan 2 ini kurang dari 3 ya. Lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Oke, ini hasilnya ya. Nah, untuk yang E bagaimana nih? Himpunan T adalah nama-nama hari yang diawali huruf S. Nah, berarti NT NT ya, kamu NT itu ya. NT atau banyaknya anggota himpunan T ini berapa? Nah, nama-nama hari yang diawali huruf S berarti ada Senin, kemudian Selasa, kemudian
1 ada berapa ini? Ada 3. Oh, berarti NT-nya 3 atau kardinalitas himpunan dari T adalah 3. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.